Ya, salam, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius 7 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih atas pimpinan penyertaan-Mu. Engkau boleh memimpin kami, melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, tolong kami. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mau mendengarkan, membaca sedikit dari bagian firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami menyerahkan perenungan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bunyi firman Tuhan Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab, dua macam dasar. Saudara, kalau kita lihat bahwa hari-hari ini banyak orang yang akhirnya meninggalkan Kristus. Banyak orang yang akhirnya pindah keyakinan. Mengapa sampai demikian terjadi? Tentu banyak hal. Ada yang karena ekonominya, akhirnya dia berpindah. Ada yang karena memang hal lain yang membuat seperti pernikahan. Mungkin karena suaminya beragama lain atau istrinya beragama lain, akhirnya dia berpindah. Tapi ada juga yang mungkin karena ingin jabatan, akhirnya dia juga berpindah. Tapi di pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita bahwa sebenarnya memang ada dua macam dasar yang perlu kita miliki dan kita perlu ketahui dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang percaya, kita perlu mengetahui bahwa dasar pertama kita adalah kita harus beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus tahu kepada siapa kita percaya. Maka itu kalau kita tidak memahami, kita tidak tahu deh secara jelas apa dan siapa yang kita percayai, maka iman kita akan menjadi iman yang goncang, iman yang tidak kuat. Maka itu saudara, banyak hal yang bisa membuat kita akhirnya bisa goncang imannya. Bisa kita tinggalkan iman percaya kita. Ada yang karena mungkin kejadian dalam hidupnya akhirnya berpindah. Tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya memang dasar utama dalam beriman atau dalam kepercayaan kita adalah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan untuk membuat kita untuk tetap kuat dalam iman adalah kita harus menerima Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita harus menempatkan Kristus itu di dalam hati kita. Biarlah apa? Biarlah Dia yang memimpin hidup kita, menuntun hidup kita. Dan dari situ kita makin hari makin mengenal Dia. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu adalah dasar yang harus menjadi dasar utama dalam kehidupan kekristenan kita. Karena tanpa itu maka iman kita akan lemah, iman kita akan goncang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita lihat di bagian teks ini berbicara tentang kita harus memiliki dasar, yaitu dasar firman Tuhan. Kalau kita memiliki dasar firman Tuhan yang kuat, maka kita pasti kuat dalam menghadapi godaan, goncangan, apapun itu. Pasti kita tetap kuat, karena dasar kita kuat, yaitu firman Allah. Maka itu kita dan selalu diingatkan
untuk selalu membaca, merenungkan firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu lah yang menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita, dan akhirnya kita hidup hanya untuk memuliakan Tuhan dan membawa kita untuk semakin kuat, semakin beriman, semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah. Karena dari situ kita tahu dan kita bisa mengenal siapa yang kita percaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita juga bisa mengingat ketika iblis mencobai Tuhan Yesus. Iblis memakai apa? Tentu dia memakai ayat. Dan kalau kita melihat juga apa jawaban dari Yesus, Yesus juga menggunakan ayat. Di sini iblis menggunakan ayat, tapi Yesus juga menjawab dengan ayat. Maka itu kita harus belajar sungguh-sungguh tentang firman Tuhan. Kita harus belajar membaca firman Tuhan itu siang dan malam, supaya kita tetap kuat, kita tetap memiliki jawaban-jawaban yang baik, yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kalau kita tidak memiliki dasar yang kuat, pembacaan firman Tuhan kita tidak baik, maka ketika orang atau iblis menggunakan orang lain untuk menggoda kita dan hanya melintirkan ayat itu, maka kalau kita tidak memahami ayat itu, iman kita akan menjadi goncang, iman kita akan menjadi lemah, dan bisa saja kita murtad atau meninggalkan Kristus. Maka itu saudara, kita perlu memiliki dasar yang kuat. Dua dasar ini harus menjadi pegangan kita. Dua dasar ini yang harus menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Jangan hanya percaya karena iblis pun percaya. Kita harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus percaya sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh, menerima Dia, menempatkan Kristus tinggal di dalam hati kita, supaya Dia yang menuntun, melindungi kita melalui kuasa Roh Kudus, supaya akhirnya kita tetap kuat dalam menghadapi berbagai goncangan, berbagai cobaan yang ada. Dan firman Tuhanlah yang membawa kita untuk hidup benar. Kita bisa tahu kita salah ketika kita mau mendengarkan akan firman Tuhan. Kita bisa tahu kita benar ketika kita membaca dan mengetahui firman Tuhan. Maka itu kalau kita lihat ya di ayat firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Itu adalah sesuatu hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Dan itu adalah sesuatu hal yang memang perlu kita ketahui dalam kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang bisa membawa kita untuk menyadari akan kesalahan kita. Firman Tuhanlah yang membawa kita untuk mengetahui bahwa kita ini adalah orang berdosa, kita lemah, kita bisa jatuh. Maka itu kita harus tetap hidup dalam firman. Kalau di dalam Efesus dikatakan kita harus berikat pinggangkan kebenaran, firman. Firman, kebenaran itulah yang menjadi dasar kehidupan kita. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mendasarkan hidup kita dalam dua hal ini, yaitu iman yang benar, percaya sungguh-sungguh, dan mengenal siapa yang kita percaya. Dan yang kedua, dasar kita adalah firman Allah. Maka kita tidak mungkin meninggalkan Kristus. Dan akhirnya di ayat yang kita baca dikatakan kita adalah orang-orang yang bijaksana. Kita mendengarkan apa yang Yesus katakan kepada kita. Kita akan mengerjakan apa yang Yesus perintahkan. Apa yang Tuhan mau akan kita kerjakan. Karena apa? Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya dikatakan
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Dengan demikian, maka ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka iman kita akan menjadi kuat. Dasar iman kita menjadi kuat. Fondasi kepercayaan kita kuat. Dan akhirnya kita tidak tergoncangkan oleh ajaran, oleh apapun yang datang kepada kita. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini juga dikatakan, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Nah, dasar kita adalah Tuhan, Yesus yang kita percaya. Dasar kita adalah firman Allah. Dasar kita adalah mau mengenal secara benar siapa Allah yang kita sembah. Karena dengan itu kita memiliki iman yang kuat, tidak digoncangkan oleh angin apapun itu, ya. Dan dikatakan di ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Tentu kalau kita tidak memiliki dasar firman, pembacaan firman kita lemah, maka ketika ada ajaran yang sesat yang bisa mengacaukan kita, kita akan cepat meninggalkan Tuhan. Tapi marilah kita memiliki dasar, dua dasar yang kuat itu, yaitu mempercayai Tuhan, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan membaca firman Tuhan menjadi dasar iman kita. Dan yang paling penting juga adalah kita harus memiliki relasi, komunikasi dengan Tuhan dengan cara kita berdoa setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mampu melakukan firman-Nya dan kita menjadi orang-orang yang bijaksana dan iman kita menjadi kuat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah firman itu menjadi bagian hidup kami. Dan kami rindu untuk tetap berpegang pada kebenaran. Dan kami rindu untuk terus belajar mengenal Engkau secara baik. Dan kami tahu siapa yang kami percaya. Engkau adalah Juru Selamat kami. Engkaulah yang membawa kami untuk memiliki kepastian keselamatan. Dan kami juga, Engkau sudah memberikan firman-Mu. Ajari kami untuk selalu membacakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Biarlah Engkau yang memimpin, melindungi kami. Dan akhirnya hidup kami menjadi hidup yang berguna. Ampuni setiap salah dosa kami. Dosa pikiran, perkataan, perbuatan yang kami lakukan. Dan kami juga mengingat atas setiap pergumulan kami. Biarlah Engkau yang menjawab setiap pergumulan kami tepat dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.